Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Hapijah Aspia dan dua teman saya yaitu Renda Meilina dan Ardiansyah. Kami dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dari kelas 31 STKIP PGRI Banjarmasin. Adapun tujuan dari kami membuat video ini adalah untuk mempresentasikan tentang prinsip-prinsip peorganisasian dalam pembelajaran IPA untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian IPA SD 1 dengan dosen pengampu Ibu Nana Citra Lestari MPD. Kegiatan yang berlangsung di dalam kelas merupakan kegiatan yang penting karena kegiatan tersebut menentukan hasil pembelajaran. Dalam kelas terjadi manajemen kelas atau pengorganisasian pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebagai manajer kelas. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kuantitas dan kualitas pengajaran yang dilaksanakannya. Oleh sebab itu, guru harus memikirkan dan membuat perencanaan secara seksama dalam meningkatkan kesempatan belajar bagi siswanya dan memperbaiki kualitas mengajarnya. Pengorganisasian pembelajaran merupakan aspek pendidikan yang sering dijadikan perhatian utama oleh calon guru, guru baru, bahkan guru yang berpengalaman sekalipun berkeinginan agar peserta didik dapat belajar dengan optimal. Dalam arti, guru mampu menyampaikan bahan pelajaran agar dapat diserap oleh para peserta didik dengan baik. Penciptaan harapan seperti ini merupakan kajian dari pengorganisasian pembelajaran, sebab pengorganisasian pembelajaran merupakan serangkaian perilaku guru dalam upaya menciptakan dan memelihara kondisi kelas yang memungkinkan para peserta didik mencapai tujuan-tujuan belajarnya secara efisien atau memungkinkan peserta didik belajar dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renda Meilina. Saya yang akan melanjutkan presentasi pengertian pengorganisasian pembelajaran. Pengertian dari pengorganisasian pembelajaran adalah suatu konsep di mana organisasi dianggap mampu untuk terus melakukan proses pembelajaran mandiri atau self-learning, sehingga organisasi tersebut memiliki kecepatan berpikir dan bertindak dalam merespon beragam perubahan yang muncul. Pedle, Boydell, dan Burgoyne mendefinisikan organisasi pembelajaran adalah sebuah organisasi yang memfasilitasi pembelajaran dari seluruh anggotanya dan secara terus-menerus mentransformasikan diri. Menurut Lombard, 2003, menyatakan bahwa pembelajaran adalah suatu kegiatan bertujuan yang diarahkan pada pemerolehan dan pengembangan keterampilan dan pengetahuan serta aplikasinya. Menurut Sandra Kerka 1995, yang paling konseptual dari learning organization adalah asumsi bahwa belajar itu penting, berkelanjutan, dan lebih efektif ketika dibagikan bahwa setiap pengalaman adalah suatu kesempatan untuk belajar.
prinsip organisasi pembelajaran. Pendekatan monodisiplin atau sering disebut juga sebagai pendekatan struktur, yaitu suatu bentuk atau model pendekatan yang hanya memperhatikan satu disiplin ilmu saja, tanpa menghubungkan dengan struktur ilmu yang lain. Jadi, pengembangan materi berdasarkan ciri dan karakteristik dari bidang studi yang bersangkutan. Contohnya seperti biologi yang diajarkan terpisah dengan fisika dan kimia. Begitu juga manakala guru mengajarkan fisika akan terlepas dari bidang studi lainnya. Hal ini dikarenakan materi pembelajaran yang diajarkan siswa sepenuhnya dikembangkan dari disiplin ilmu yang bersangkutan secara mandiri. Bentuk pengorganisasian pendekatan ini adalah bentuk tertua dari bentuk-bentuk pengorganisasian yang ada pada saat ini. Menurut Udin Saripudin, model pendekatan ini memusatkan perhatian pada konsep dan metode kerja suatu disiplin ilmu pengetahuan alam tertentu. Hal yang menjadi titik pangkal pendekatan ini adalah konsep atau generalisasi atau teori yang menjadi kekayaan bidang studi yang bersangkutan. Pemecahan masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai suatu pandang ilmu serumpun yang relevan secara terpadu. Yang relevan secara terpadu yang dimaksud ilmu serumpun ialah ilmu-ilmu yang berada dalam rumpun ilmu tertentu, yaitu rumpun-rumpun ilmu-ilmu kealaman, rumpun ilmu-ilmu sosial, atau rumpun ilmu budaya. Sebagai alternatif ilmu yang relevan, maksudnya ilmu-ilmu yang cocok digunakan dalam pemecahan suatu masalah. Ciri pokok atau kata kunci dari pendekatan disipliner ini adalah antara terpadu antara ilmu dalam rumpun ilmu yang sama atau terpadunya. Contohnya IPA yang tadinya hanya mempelajari tentang alam dan gejala kehidupan manusia ini telah melibatkan bagian-bagian di luar disiplin ilmu-ilmu alam.
pendekatan pengembangan pengorganisasian jaringan kegiatan lintas kurikulum. Kegiatan jaringan lintas kurikulum ini bermanfaat untuk mengaitkan dulu atau lagi mata pelajaran dalam suatu sajian belajar mengajar yang utuh. Dengan adanya pendekatan ini maka tumpang tindih antar pokok bahasan baik yang terjadi antara ilmu-ilmu yang ada di dalam antar disiplin ilmu dapat dihindari sehingga dapat menghemat waktu dan menghindari kebingungan serta kejenuhan siswa. Jadi, kesimpulannya, di kelaslah segala aspek pembelajaran bertemu dan berproses. Guru dengan segala kemampuannya, siswa dengan segala latar belakang dan potensinya, kurikulum dengan segala komponennya, metode dengan pendekatannya, media dengan segala perangkatnya, serta materi dengan segala sumber belajarnya bertemu dan berinteraksi di dalam kelas. Lebih lanjut, hasil pembelajaran ditentukan pula oleh apa yang terjadi di kelas. Oleh karena itu, selayaknya lah kelas dipengorganisasikan dengan baik, profesional, terus-menerus, dan berkelanjutan. Pengorganisasian yang baik akan menjadikan kondisi kelas menjadi kondusif. Kondisi yang demikian akan menjadikan kegiatan yang dilakukan di dalam kelas menjadi menyenangkan, khususnya kegiatan belajar dan mengajar. Maka dari itu, guru harus dapat mengelola atau mengatur pengorganisasian dengan baik. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan memberi komen di bawah ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 절대 변하지 않아 네가 나를 지운다 해도 우린 변하지 않아 서로의 맘에 새겨져 있으니까 고마워